rasanya nggak bosan ya. Nah, bagaimanapun ya demi di sinilah yang saya hormati ya Bang Haji Ustaz besar dan bapak-bapak ibu sekalian, yang mudah-mudahan hadir kita di sini semua mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah, maunah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak panjang lebar, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika. Ya Allah, berilah saya petunjuk ilmu yang dengan ilmu saya bisa memahami segala perintahmu dan laranganmu. Warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya pemahaman yang dengan pemahaman itu saya bisa membela agama saya. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya pemahaman para nabi, pemeliharaan para rasul, petunjuk para malaikat muqarrabin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min zulmatil wahmi waftahli abwaaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya cahaya pemahaman dan muliakan saya dengan cahaya itu. Keluarkan saya dari kegelapan keraguan, bukakan pintu-pintu rahmatmu dan hikmahmu ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit mengkaji tentang nasihat Imam Al-Ghazali. Kata beliau, iklam, ketahuilah oleh kita sekalian, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan dunia ini jelas penuh tipu daya. Orang yang tenggelam dalam urusan dunia yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangan dunia itu, maka hati orang itu akan lalai dari mengingat kematian. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan kesenangan dunia. Ya, hatinya tenggelam dengan urusan dunia yang penuh dengan tipu daya. Maka hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Ya. Maka kalaupun ia ingat kematian, justru malah ia membencinya, akan menolaknya. Inilah disindir dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum thumma
turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Qur'an ayat 8. Qul, katakan hai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna min, sesungguhnya maut atau kematian, yakni kematian yang dimana kalian semua lari dari kematian. Kita lari dari kematian, berbagai usaha kita lari dari kematian. Yang sakit pengen cepat sembuh, gimana caranya dah? Minum obat dari obat wajan sampai setengah paten, sampai paten, paling paten, dari dokter-dokter kampungan, terus setengah perkotaan sampai perkotaan, sampai ke luar negeri dijabanin. Pokoknya yang penting gue sehat, gak mau sakit. Ya, cara olahraga mau kayak gimana, yang penting gue hidup. Lari, usaha, lari dari kematian. Tapi Allah tegaskan, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematianlah, mautlah yang menjumpai kalian. Masa setahu saya orang-orang yang mendahului kita ini semuanya telak sama maut. Nggak ada yang bisa menghindari maut atau lepas dari maut, nggak ada. Semuanya musnah, mati, binasa di tangan Allah. Termasuk kita bakalan nggak tahu persoalan waktu. Barangkali bapak-bapak ibu duluan, saya belakangan. Gimana baiknya aja. Saya belakangan, bapak ibu duluan silakan aja. Ya kelas ya. Tapi yang jelas kematianlah yang menjumpai kita. Kalau kematian yang menjumpai kita, mau dalam keadaan sakit atau sehat, mau dalam masih muda atau tua, mau lagi sendirian, lagi rame-rame, lagi maksiat atau lagi ibadah, yang pasti kematian yang akan menjumpai kita. Walaupun kita lari dari kematian, tetap aja kematian yang menjumpai kita. Kita kan tahu Saddam Hussein kan ya, punya bunker itu anti bom, Pak. Anti bom. Saddam Hussein punya bunker itu anti bom. Bom kagak bisa menghancurkan, tapi maut menjumpai Saddam Hussein. Mati juga Saddam Hussein. Kemarin musim corona itu kan luar biasa itu. Pokoknya gang ini portal, sebelah sini portal, semua portalnya kesian apa? Tukang dagang ikan presto agar bisa keliling. Ini portal. Masya Allah. Kenapa? Untuk mencegah, memutuskan mata rantai corona. Ya, corona tidak masuk ke gang kita. Kira-kira malaikat mau masuk ke makanan? Nah, yang bikin mati itu corona apa malaikat maut? Hah? Maut. Kalau gitu kemarin kita goblok banget ya. Ya, betul apa tidak? Tetangga nih katanya positif. Ya, orang mah kalau orang lagi hamil positif dicari. Ya, tapi musim corona orang positif di masjid. Lagi positif, kita tetangganya was-was. Bagaimana cara kita untuk supaya corona tidak masuk ke rumah kita? Akhirnya kita semprotin ke rumah kita. Nggak tanggung-tanggung, disinfektan itu, pakai drum. Kita setim rumah kita, disinfektan. Apalagi diantaranya, samping itu, gerbang kita tutup. Pokoknya ada tamu sekedar ngomong lewat jendela doang. Masya Allah.
Pertanyaannya, sebegitu ketatnya kita jaga kesehatan, protokol kesehatan, kira-kira maut masuk apa kagak? Berarti goblok kita dong. Ya. Ya. Kemarin bawa ini tadi goblok-goblok. Ya, udah tahu begitu. Karena pada batuk, aman-aman aja Pak. Saya batuk, ya, aman-aman aja. Apa sehat? Alhamdulillah. Ya. Pada intinya kematian yang menjumpai kita. Nah, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalau sudah mati, maka kalian semua manusia dikembalikan. Siapa? Kepada penciptanya, yakni yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika di pengadilan Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka mereka semua akan dikasih tahu tentang amalan-amalan waktu di dunianya. Oh, alhamdulillah. Ini Bang Haji kalau siap malam Jumat, alhamdulillah. Mungkin tahun-tahun lalu malam Jumat di Empang. Mungkin kemariannya di Majlis Taklim, alhamdulillah. Nah, itu udah bagus. Ya. Alhamdulillah. Jadi udah dicatat, dikasih tahu amal-amal kita, masya Allah. Nah, pada intinya kematianlah yang menghampiri kita. Mudah-mudahan Allah akan gerakkan kita. Hadirin yang berbahagia, kata Imam Ghazali, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada manusia, golongan yang pertama adalah orang yang tenggelam dalam urusan dunia. Masya Allah. Yang kedua ada orang yang taubat. Yang ketiga orang yang mencapai tingkatan arifin atau orang yang makrifat kepada Allah. Nah, kita lihat. Yang pertama orang yang tingkatan yang pertama tenggelam dengan urusan dunia. Orang yang hatinya sibuk dengan dunia. Pokoknya saya harus punya duit banyak. Pokoknya saya harus masuk anggota DPRD Kota Depok. Pokoknya dagangan saya harus laku. Wah, pokoknya dapat. Hatinya tenggelam dalam urusan dunia. Yang model begini susah buat ingat mati. Susah. Kenapa? Kalaupun hati ini ingat mati, maka ia akan meratapi dunianya. Bayangin. Hati ini kalau udah saking cinta sama dunia, saking cinta sama duit, saking cinta sama jabatan, saking cinta sama pokoknya urusan dunia yang dianggap menguntungkan, tiba-tiba ingat mati, sulit rasanya mengingat mati itu. Hadirin yang berbahagia, itu kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang pertama susah mengingat kematian. Pokoknya semuanya seneng aja urusan dunia. Senang urusan. Kelompok yang kedua adalah orang yang bertaubat, orang yang banyak mengingat kematian, sehingga dalam hatinya ini bangkit rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hatinya ini bagaimana sekiranya dia bisa menyempurnakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau saya mati ini sementara saya belum banyak amal, dosa saya banyak, saya harus bertaubat ini. Nah, rasa-rasa yang model begitu tuh. Rasa-rasa yang model begitu. Kenapa? Takutnya itu menghadap Allah belum banyak amal. Nah, ini yang kategori kelompok yang kedua termasuk yang bagus.
Kenapa? Kelompok orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena didorong rasa takut akan siksaan Allah. Kalau saya mati ini sementara saya belum bisa membawa amal dan belum bertaubat kepada Allah, bagaimana nanti di hadapan Allah susah saya? Ini modelnya begini. Maka mengingat mati, orang yang bertaubat dengan banyak mengingat mati, maka ia berusaha untuk menyempurnakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Sebab orang, Pak, di dunia ini kata Rasul, man kariha, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Wa man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Orang yang tidak mau ketemu dengan Allah, Allah pun tidak mau ketemu dengan orang tersebut. Sebaliknya, orang yang ingin banget, cinta banget, demen banget, pengen ketemu dengan Allah, Allah pun demen ketemu orang yang demen ketemu Allah. Ini ada dua orang, dua kelompok. Yang pertama, siapa mereka yang tidak mau ketemu dengan Allah? Ada ulama menjelaskan orang-orang kafir. Artinya ketika dia sakaratul maut, ditampakkan tempatnya nanti di neraka, maka dia saat itu nggak mau, dia menolak, pengen hidup di dunia aja, takut masuk neraka, ingin di dunia aja. Disinilah dia enggan bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena jelas tempatnya neraka. Sebaliknya, orang yang senang ketemu dengan Allah, kenapa timbul lahir senang? Karena ketika sakaratul maut ditunjukkan surga. Tahu begini mah, udah buru-buru aja dah. Kita baru sekarang nih, kalau ngimpi, contohnya kita dimasukin surga, saya yakin Pak, nggak mau balik lagi tuh. Iya. Nah inilah. Artinya kalau orang yang bertaubat, takut bukan karena dia itu kufur, tapi takut karena belum cukup amal. Nah itulah orang yang bertaubat. Ya mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertemuan dengan Allah ini bagi orang yang bertaubat bukan takut karena takut apa-apa, tapi karena memang belum cukup amal, cukup bekal. Nah ini model-model kayak kita. Ditanya, apakah bapak-bapak ibu-ibu siap untuk bertemu dengan Allah? Kira-kira jawabannya kita siap apa? Belum. Kenapa belum? Belum cukup amal. Tapi kan jawaban kita dari dulu begitu. Sampai sekarang gak berubah-ubah. Ya udah, yang baik terserah Allah gitu aja. Ya terserah Allah. Pokoknya yang terbaik menurut Allah, saya ikhlas dan ridho. Itu aja. Ya, kan kita makan pengennya kan dan terserah Allah, tapi kita yang milih. Ya Allah, saya pengen ya Allah berilah saya ya Allah wanita istri ya Allah yang terbaik menurutmu ya Allah, yang cantik, yang montok, yang denok, yang ayu, yang gebo, yang soleha. Itu pengen yang terbaik menurutmu ya Allah, tapi kita batasin yang cantik yang jelek. Ya itu kan kita ya. Kata mereka, wah senang banget doa. Perak tuh aduh. Katanya yang terbaik menurut Allah tapi pengennya selera lo. Nah, kita begitu ya. Kita berdoa di depan Tuhan tuh nunjak, tahu nunjak. Tahu. Urusan kita pasrahin kepada Allah. Tapi pengennya pengen kita gitu Pak. Kayak nunjak sama mereka. Ya.
Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, orang bertaubat, ya, itulah takutnya bukan karena takut yang macam-macam. Yang ketiga, orang yang arif. Orang arif yang mengenal Allah, yakni senantiasa mengingat Allah, mengingat kematian. Kenapa? Karena bagi orang tersebut kematian adalah saat bertemunya sang kekasih. Orang yang tengah lagi mabuk cinta tak akan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintai. Ini kan bapak-bapak, ibu-ibu kan dulu kan saling mencintai kan ya. Itu kan kita janjian malam Jumat, iya, sudah di samping kuburan, iya. Jadi, nah angker ya. Jadi kenapa? Karena cinta. Nah begitulah orang yang arif. Dia cinta ingin bertemu dengan Allah, maka dia tidak akan mengingkari janji. Kenapa? Karena bertemu dengan kekasihnya. Subhanallah. Kalau kita kan belum sampai tingkatan itu, Pak. Belum sampai tingkatan itu. Kenapa? Karena tertinggal oleh dosa-dosa kita sekarang. Ya, mudah-mudahan ya caranya udah taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang arif itu sangat gembira ketika kematian datang. Kenapa? Karena ketika kematian datang, ia bisa meninggalkan dunia yang payah, yang panah ini, dunia tempat tinggalnya orang-orang durhaka, yang kemudian dia ke akhirat, dia akan berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah subhanallah. Jadinya orang-orang arif, ya, mereka itu kematian itulah yang dinanti oleh mereka. Ya, justru makanya kapan mati. Kenapa? Di dunia ini tersiksa. Di dunia ini tersiksa. Tempatnya orang durhaka, tempatnya orang maksiat, tempatnya orang yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita belum sampai situ. Kenapa? Kalau hati kita masih cinta sama dunia. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kelompok tadi. Pertama, orang yang hatinya dipenuhi atau tenggelam dalam urusan dunia. Model begini susah ingat kematian. Yang kedua, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat mudah mengingat kematian. Nah, yang ketiga, orang arif. Orang arif ini orang yang selalu senantiasa menanti kematian, karena kematian ini pintu gerbang untuk bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, insyaallah ya. Kalau kita takut ninggalin dunia, mana? Kalau bapak kita ninggalin dunia, entar anakku makan apa? Gitu ya. Masih kecil-kecil bisa. Ya, gitu ya. Entar bini gue itu siapa? Apa gue nggak ada itu, entar nyari duit dari mana? Dia kan gitu ya. Nah, orang kalau udah mati udah kagak pikiran sih itu apa ya. Tapi yang mikir di situ kita yang masih hidup. Iya. Orang yang lagi mati mah boro-boro pikirin anak ini, pikirin awak dewek aja udah susah banget. Iya. Kalau nggak percaya coba praktekin aja. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Sekarang keutamaan mengingat kematian. Ya. Keutamaan mengingat kematian. Kata Imam Ghazali, ya, mengutip sabda Rasulullah SAW, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru min zikri hazimil ladzat. Rasul sering-sering mengingat sesuatu yang merusak kelezatan, yang memutuskan kelezatan. Apa maksudnya? Yang merusak kenikmatan atau memutuskan kenikmatan, yakni
kematian. Mengingat kematian. Sehingga apa? Kalau sudah mengingat kematian, maka kita akan sedikit lebih fokus. Kita akan lebih fokus kepada urusan akhirat kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mati ya. Terus kan orang mati nasibnya begitu, di kuburan sendirian. Masya Allah. Kuburan sendirian. Temennya yang nganterin 3. Pertama adalah keluarganya. Waktu dikubur Pak, anak bini ngikut. Anak bini nganterin dari rumah. Nangis-nangis, sedih-sedih. Tapi ketika selesai dikuburin, tanpa ditinggal ya. Udah kan sedih ya. Atau rumah ditemenin ya. Tanpa ditinggal. Lucu ya. Orang mah kalau kasihan, kalau sedih, jangan ditinggal. Ini hidup semati. Ya. Kira-kira bapak ibu nih. Kira-kira kalau bapak kan dulu kan janjikan sehidup semati ya untuk pacaran. Kira-kira laki mati pengen dikubur, ikut dikubur ibu? Enggak ngapa. Kan katanya sehidup semati. Biarin dia mati saya. jadi nggak mau ya. Ya sama kayak kita Pak. Istri mati, kita nganterin ke kuburan. Habis dipendem pulang kita. Pulang. Tuh, anak sama juga pulang. Nah, apalagi yang kedua? Yang kedua harta. Mobil dibawa, cuma sampai pelataran pemakaman doang. Kadang-kadang ya harta kita nih apaan? Tikar pandan yang dibeli di Agung. Itu kan ada paket tuh. Tikar pandan, terus kain kapan, ya pokoknya sama lain-lainnya itu satu paket. Terus apa? Kain kapan mah kita pakai kan. Yang lainnya buat mandiin kita. Itu tikar pandan dibawa pulang juga. Dibawa pulang. Artinya apa? Dunia ya dibawa pulang. Harta. Nah, yang nemenin kita cuma satu, amal. Di kuburan amal. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, zakat kita, haji umroh kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita dengan tetangga, kebaikan-kebaikan kita dengan orang lain. Itu yang nemenin kita. Tapi sebaliknya, yang nemenin kita amalnya keburukan. Ya Allah, tukang adu ayam, tukang nyambung ayam, ya Allah, tukang judi slot online, ya Allah, tukang apa? Ya. Yang nemenin yang jelek-jelek dah pokoknya. Pokoknya ya Allah, mau keluar dari kuburan kagak bisa. Ya, mau lari dari mungkar nakir kagak bisa. Yang menemenin amal-amal yang keburukan ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita. Makanya banyak-banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni mengingat kematian. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam ma akaltum minha sabina. Kata Rasul, lau ta'lamul bahaim, seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak Adam, yakni manusia, tentang kematian. Tentunya ma'akal kaum minha sabina. Tentunya niscaya kalian tidak akan tega memakan yang sangat dan banyak daripada ini.
Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Ini luar biasa. Ada nggak orang yang nanti akan dikumpulkan bersama para syuhada? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul. Rasul menjawab, ya, maaf, ada. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Kita boro-boro 20 kali sehari semalam. Sehari aja buka, sekali aja buka kagak. Ya. Tapi Pak, Bu, kalau mikirin besok makan apa, itu pasti keingetan. Anak besok mau kuliah, mau sekolah nggak punya duit, itu pasti keingetan. Besok ini apa yang saya kerjakan, itu pasti keingetan. Apalagi, wah besok nih yang tuan kontrakan datang lagi ini, wah itu pasti keingetan banget. Tapi kematian jarang sekali kita mengingat. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang dikumpulkan bersama para syuhada adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena ingat mati otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang penuh dengan tipu daya. Iya ya, saya bakal mati ini. Ya Allah, kalau saya kagak tobat, ini bahaya ini. Udah, saya tobat dah. Wah, itu kan akan rasa menimbulkan rasa kita ini untuk terhindar dari hal-hal yang jahat, dari tipu daya dunia. Jadi dengan mengingat kematian mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi kehidupan akhiratnya nanti. Ya, kita ya pasti bakal menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya. Apa bekal saya nanti? Nah, itu kan pertanyaan besar. Mudah-mudahan orang ngaji mas, saya yakin mudah-mudahan satu langkah dihapus dosanya, diberikan kebaikan, dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan ngerti Pak, itu urusan Allah Bapak Ibu sekalian. Saya kagak ngerti ngaji, udah itu pintar mah hak Allah aja. Ya, di mana-mana orang belajar bukan masalah pintarnya, tapi ikhtiarnya yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya nggak ngerti dari dulu, dari kecil sampai tua, berarti takdir goblok. Ya udah terima aja, tapi kan catatan amal mah ada. Iya, orang goblok Pak. Iya. Tapi satu sisi kan catatan, oh dia mah rajin sekolahnya. Walaupun on kok rajin ya mas sekolahnya. Tuh dapat nilai dari situ. Dia mah walaupun goblok kok ditipu mulu mah, dia mah kagak pernah marah. Tuh dapat catatan di sini. Nah, justru yang pinter ngakal-ngakalin mulu. Agak masuk, absen ditulis masuk. Nah, ya. Jadi gitulah. Ya. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi mengingat kematian mendorong kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka menempuh perjalanan akhirat yang jauh. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Amin. Kita baca sabda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhfatul mu'mini al-mautu. Artinya kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang beriman. Lah, kok hadiah? Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya adalah karena dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman. Makan babi kagak boleh. Terus minum khamr kagak boleh. Orang laki pakai batu cincin dari emas gak boleh. Cincin emas gak boleh. Perhiasan dari emas gak boleh. Makanya bapak-bapak tuh, ya kan, yang pakai gelang emas kan bininya. Bapak-bapak pakai gelang dari kayu akar.
Sudah amat ya. Iya. Kok banyak banget aturannya ya yang kagak boleh? Iya. Karena bagi orang mukmin dunia ini adalah penjara. Ya, penjara bukan gak enak. Ya, dalam dunia. Maka ya, di dunia selalu mengalami kesulitan, tekanan batin. Pengen saya yang enak-enak di dunia saya lakukan, kata Allah nggak boleh. Ya udah, mau kata apa lagi? Tapi di situ ketika kematian tuhfatul mukmin menjadi hadiah bagi orang mukmin. Ketika meninggal, alhamdulillah merdeka dari dunia yang penuh tipu daya. Kenapa? Saya selamat dari itu semua. Kan merdeka, betul atau tidak? Orang merdeka kayak kita nih bahasa Indonesia, merdeka dari penjajah, kan begitu? Ya, penjajah. Dunia diumpamakan penjajah, akhirat kemerdekaan. Ketika melalui pintu gerbang kematian, maka orang mukmin menuju akhirat merdeka. Kenapa? Sebab kalau terjajah di dunia, dia mabuk, dia berzina, segala macam dilakukan yang dilarang oleh Allah, maka terancamnya di akhirat nanti. Maka itulah maksud dari hadis Rasulullah, kematian itu merupakan hadiah bagi orang mukmin. Kira-kira bapak-bapak mau dikasih hadiah enggak? Ibu-ibu mau dikasih hadiah enggak? Hadiahnya kematian. Mau apa kakak? Ya mau nggak mau. Harus mau. Ya udah, jawabannya terserah Allah aja. Itu aja lah, begitu aja repot ya. Nah itu maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sekarang masih di dunia nih, kita perang dengan hawa nafsu kita, perang dengan setan. Kita masih berusaha terus. Tapi kalau orang mati, dia beriman kepada Allah, maka dia lolos, maka dia berhasil, maka dia memperoleh hadiah yang luar biasa. Baik, hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mautu kafaratun likulli muslimin. Artinya kematian adalah kafar. Kafar itu tebusan bagi setiap muslim. Ya, kalau ditebus motor kita digade, kita tebus. Nah, berarti kan sekarang utuh milik kita. Sama kafaratul muslimin. Kematian itu kafarat, tebusan bagi orang muslim. Ya, jadi muslim yang sejati, mukmin yang hakiki. Ya. Jelasnya tidak menyakiti muslim lainnya, baik lisan maupun tangannya, yang terwujud dalam akhlakul karimah. Jadi yang namanya tebusan ya, tebusan supaya dengan dalam kematian ini menjadi tebusan bagi orang-orang muslim. Contoh misalnya, itu sakit itu tebusan Pak. Supaya apa? Dosa-dosa dirontokin sebelum menuju akhirat. Dia mah sakit lama, tahu puluhan 10 tahun pembaringan aja. Terus mati sampai mati. Itu 10 tahun itu menghapuskan, merontokkan dosa-dosa. Subhanallah. Ditebus dengan demikian. Supaya apa? Akhiratnya menjadi bahagia. Makanya kita jangan sujud dulu sama Allah. Ya. Jadi panas ini menjadi kafarah buat kita sekalian. Supaya tebus dosa-dosa kita sekalian. Mungkin sakit yang ada dalam diri kita sebagai kafarah tebusan. Dalam rangka apa? Untuk merontokkan dosa-dosa kita sekalian. Barangkali maaf, 1000 maaf, yang tadinya gampang nyari duitnya, tiba-tiba pailit, susah, jatuh, miskin. Barangkali disitulah tebusan kafarah buat orang tersebut. Kenapa? Supaya Allah merontokkan dosa-dosa. Amin. Jadi segala macam itu kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang repot ini seringkali kita sujud. Ya Allah, tetangga sholat kagak,
kagak, puasa kagak, ibadah kagak, mobilnya 2, motornya 4, padahal kagak kemana-mana. Tapi kayaknya kalau malam matiin lampu nyalain lilin. Wah, jangan deh. Ya, apa ya Allah, saya berangkat pagi gelap-gelap, pulang gelap juga. Ya Allah, kok kagak kaya Allah. Nah, kita harus sujud kepada Allah Subhanahu. Boleh jadi kafaroh tebusan buat kita untuk merontokkan dosa-dosa kita sekalian. Yang kita sujud kepada Allah Subhanahu. Baik, kita akhiri dengan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Jangan ya, wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim. Li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim. Li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya, saya mohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung, buat diri saya, buat kedua orang tua saya, buat orang-orang yang saya punya hak dan kewajiban kepada mereka. Di antaranya kalau kita orang laki, hak kewajiban kita kepada istri dan anak. Mungkin kita teledor kurang memperhatikan. Nah, begitu pula istri kepada suami mungkin kurang menunaikan hak-hak dan kewajibannya karena teledor. Kita juga siapa orang-orang yang kita punya hak dan kewajiban kepada mereka, saudara-saudara kita. Terus pada tetangga kita, mereka lapar kita kurang perhatian. Siapa lagi di antaranya mungkin guru-guru kita yang mengajari kita, tapi kita kurang perhatian kepada guru, kurang membalas kebaikan mereka. Di antaranya siapa lagi mungkin orang yang kita gibahi, orang yang ceritakan keburukan, lalu kita mohon ampun untuk diri kita dan dia yang kita gibahi. Kenapa? Kata Rasul, inna min kafaratil ghibah. Sesungguhnya termasuk menghapus dosa ghibah itu antastaghfira liman tabtahu. Hendaknya engkau beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk orang yang kamu gibahi. Nah, ini kan jadi menghapus dosa ghibah kita. Nah ini. Terus siapa lagi? Mungkin orang-orang yang hartanya pernah kita ambil. Nah itu. Jadi terus wali jami'il muslimin wal untuk orang mukmin laki maupun perempuan, muslim laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Apalagi sekarang ini, maka kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku mengatakan, beristighfarlah kalian semua kepada Allah Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum mitro. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, berarti kunciannya adalah istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan perbanyak rezeki kalian. Allah akan perbanyak anak-anak kalian, keturunan kalian. Tuh, istighfar. Yaj'al wa yaj'al lakum jannat. Allah akan adakan, Allah akan buat, Allah akan jadikan buat kalian semua kebun-kebun dan sungai-sungai nanti di akhir. Inilah kuncinya istighfar.
Jadi kita pasrah kepada Allah, kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Yang mudah-mudahan istighfar kita untuk khusus ini sumur pada kering, kali kering, taruhnya di sedot bu pakai pam, tetap aja yang sedot bukannya air lumpur, ya kan? Kayak sencer-sencer ke rumah kita sekalian. Baru air aja udah gelap-gelapan kita, betul tidak? Udah gelapan baru air belum. Ya bagaimana nanti di padang pasar nanti? Gak ada apa-apa sama sekali, gak ada fasilitas apa-apa. Sekarang rumah kita kering, tetangga masih ada, kita minta tolong sama tetangga. Terus mungkin PDAM airnya keruh nggak bisa diminum, bisa kita beli air galon. Dari padang pasar tukang galon kagak ada, PDAM kagak ada, orang rata semua. Ya Allah, mana kita minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja malam ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah, salah datang dari saya pribadi, mohon dibuat pintu maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Taufik tentang perlunya kita mengingat kematian agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saja untuk kajian malam ini. Saya mohon maaf lahir batin apabila banyak salah kata atau hilaf, dan tutup saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.